Sidang jemaat. Sidang jemaat yang berbahagia, pada acara pemberkatan nikah dari Agatha Franky Marliano Napitupulu dengan Puspitasari akan kita segera laksanakan. Kedua pengantin akan memasuki ruangan gereja. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai acara ibadah kita pemberkatan pernikahan dari kedua calon mempelai. Marilah kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi
dari nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Engkaulah yang menciptakan manusia menurut citramu, begitu mulia dan berharga. Engkaulah yang mendirikan pernikahan baginya, serta menguduskannya bagimu. Engkaulah menghendaki agar setiap suami mengasihi istrinya, dan setiap istri mengasihi suaminya. Biarlah sinar kasih-Mu kepada manusia terwujud di dalam setiap rumah tangga. Itulah kehendak-Mu. Lihatlah kedua anak-anak-Mu ini, Agatha Prengki Marliano Napitupulu dan Puspita Sari, datang menghadap ke hadirat-Mu. Mereka hendak mendirikan suatu rumah tangga yang baru dan datang ke hadapan-Mu untuk memohon berkat. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka senantiasa dipenuhi damai sejahtera dari awal hingga akhir. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih setia-Mu dan belas kasih-Mu. Teguhkanlah kasih mereka, agar mereka hidup saling setia dalam suka dan duka. Anugerahi mereka dengan kebahagiaan yang daripada-Mu, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dan dari-Mu berlimpah berkat. Terimalah doa dan permohonan kami ini, karena kasih-Mu yang abadi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian kita, Kidung Jemaat 454 ayat yang ketiga.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dalam menghantar kedua anak-anak kita calon mempelai yang akan menerima pemberkatan nikah dari Tuhan Allah. Dan sekaligus sebagai pedoman di dalam kehidupan calon mempelai pada saat mereka nanti sudah diberkati oleh Tuhan, yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 8 hingga ayat 9, demikian dikatakan. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kedua calon mempelai anak-anak kita yang kita hantar pada hari ini ke hadapan Allah, mereka akan dipersatukan oleh Allah melalui berkat pernikahan. Hari ini Tuhan Allah akan membangun atau mendirikan satu rumah tangga yang baru bagi mereka. Dan tentu kita semua yang hadir pada saat ini bersukacita dan berpengharapan agar rumah tangga yang dibangun atau didirikan oleh Tuhan pada hari ini menjadi satu keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan, dan keluarga yang selalu taat dan setia melakukan kehendak Tuhan Allah sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri. Bagi saudara, kedua calon mempelai, tentu hari ini merupakan awal sejarah yang baru bagi saudara berdua. Karena Tuhan akan mempersatukan melalui berkat pernikahan itu. Tuhan mempersatukan dua insan yang saling mengasihi. Karena dasar terbentuknya pernikahan itu tidak lain adalah karena kasih atau cinta. Saling mengasihi, saling mencintai. Karena tanpa ada kasih, tentu pernikahan itu tidak akan terjadi. Tanpa melalui kasih, Tuhan Allah tidak akan mempersatukan dua insan. Oleh karena itu, kasih yang sudah dimiliki oleh dua insan ternyata dapat dipertahankan, ternyata dapat berkembang dengan baik. Kasih yang dimiliki seseorang ternyata membuahkan hal-hal yang sangat baik dan indah, yakni mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hingga pada akhirnya merencanakan untuk dipersatukan oleh Tuhan Allah. Tentu kasih cinta yang sudah dimiliki oleh anak-anak kita dan saudara kedua calon mempelai,
Kami yakin tidak berhenti hanya pada saat setelah ada pertemuan, dan tidak berhenti pada saat setelah dipersatukan menjadi satu keluarga. Dalam arti setelah Tuhan mempersatukan, kasih tidak akan dihilangkan. Tetapi bagaimana kita supaya tetap bisa mempertahankan, tetap bertahan, dipertahankan di tengah-tengah keluarga. Dalam arti jangan menjadi hilang, jangan menjadi berkurang. Nanggabi moru holong niroha alanunga sikop di pasada Tuhan. Justru di tengah-tengah keluarga kasih itu harus tetap berkembang. Apalagi menjadi hilang sesuatu yang tidak bisa. Nah, karena ini sering terjadi. Ada pengalaman dari seorang istri. Ketika mereka belum menikah, calon suaminya atau pacarnya begitu baik, selalu memperhatikan apa yang kurang, apa yang dibutuhkan oleh calon istrinya atau pacarnya ini. Lalu sering berkomunikasi, bagaimana kabarmu sayang, di mana sekarang sayang. Pokoknya setiap hari tidak pernah melupakan kasihnya, cintanya. Nah, ketika sama-sama berjalan, calon istri ini terjatuh. Lalu si calon suami begitu resah dan mengatakan, apa yang sakit sayang? Di mana sakit? Supaya kita pergi berobat. Nah, setelah beberapa lama menikah, ternyata kasih cinta si suami sudah berkurang dari sejak awalnya. Tidak begitu memperhatikan istrinya ini di tengah-tengah rumah tangga. Kenapa? Ketika mereka sama-sama berjalan, lalu istrinya terjatuh lagi. Nah, si suami tidak seperti dulu lagi ketika mereka berpacaran. Ketika jatuh, apa yang sakit sayang, tapi setelah menikah, yang dikatakan suaminya kepada istrinya, ketika jatuh, itu dia duweko matam, sui parohauku dalannya. Mananya matamu, enggak kamu lihat jalan. Artinya tidak begitu peduli lagi. Kalau berjalan ya lihatlah yang benar jalan. Padahal pada waktu mereka berpacaran, apa yang sakit. Nah, sebaliknya perilaku istri ketika masih berpacaran begitu indah, begitu baik. Tetapi setelah menikah kasih cintanya juga berubah, berkurang. Apalagi si suami, jarang kasih uang. Pada akhirnya si istri mengatakan, ada uang abang disayang, tak ada uang hati-hati nyawa melayang. Itu yang terjadi. Jadi kalau seperti itu berarti kasih cinta yang sudah mereka miliki ternyata tidak bisa dipertahankan. Atau sudah berkurang dari sejak awal mereka dipersatukan oleh Allah. Karena dari awal kasih cinta itu sudah lama, sudah ada. Jadi ada banyak hal yang bisa memprovokasi agar kasih yang sudah dimiliki oleh satu pasangan menjadi menurun, bahkan menjadi bisa hilang di tengah-tengah keluarga. Nah, itulah yang biasa kita dengar kalau ada yang mengatakan, putus cinta. Bagi yang masih berpacaran, kalau sudah putus cinta tentu tidak bisa lagi untuk merencanakan pernikahan. Putus cinta bagi yang sudah menikah, akan muncul hal-hal yang kurang baik
di tengah-tengah keluarga. Ya, tentu hal seperti ini tidak kita inginkan terjadi di tengah-tengah keluarga. Masing-masing harus berusaha mempertahankan kasih yang dimiliki itu. Kita yakin kedua anak-anak kita calon mempelai yang pada awalnya sudah saling mengasihi, selama 3 tahun mereka sudah saling mengasihi, lalu berkembang hingga pada saat ini. Ya, pada saat pertama bertemu, pada saat pertama bertatap muka, kasih itu sudah tumbuh, sudah ada, berkembang hingga terjadilah seperti ini. Itu tentu sesuatu hal yang sangat baik, sangat indah di dalam kehidupan kita manusia. Kita semua menginginkan, apalagi kedua belah pihak keluarga, agar yang dipersatukan oleh Tuhan Allah melalui pernikahan itu tetap berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat, berdiri dengan teguh. Nah, oleh karena itulah biasanya kalau para tua-tua, ya, di tengah-tengah orang Batak, ya, selalu mengatakan kepada pengantin yang baru menikah, ya, andor halupang mainna tugu-tugu ni lobu, ador hatiti tugu-tugu ni horbo. Penggeng saur matua mahamu pairing-iring anak do boru sahatu namar nini sahatu namar nono. Nah, itu harapan, doa yang sangat besar disampaikan, diharapkan kepada pengantin yang baru menerima berkat dari Tuhan, ya, bisa menjalani kehidupan sampai tua, sampai sari matua, saur matua, karena memiliki cucu dan cicit. Itu hal yang sangat indah. Bagaimana supaya keluarga bertahan sampai memiliki cucu dan bahkan memiliki cicit. Nah, itu sangat-sangat indah di dalam kehidupan kita orang Batak. Itu yang dikatakan hunga gabi. Mereka menjadi gabe, banyak menerima berkat dari Tuhan Allah. Lalu orang Batak mengatakan, nunga marurat tutoru, merdaka tu siamun, maratik tu habirang, marbulung tu gicang. Ala maranak, marpahopu sian anak, marpahopu sian boru. Itu adalah suatu kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu kita inginkan dan kita harapkan sebagai buah dari rumah tangga yang tetap mempertahankan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan bersama. Setia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan agar rumah tangga yang sudah dibangunnya itu tidak runtuh. Tuhan tidak menginginkan jika rumah tangga yang sudah dibangun atau didirikan oleh Tuhan tidak diruntuhkan oleh siapapun itu, supaya jangan roboh. Oleh karena itulah Tuhan mengatakan, ya, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Alasan apapun yang dilakukan oleh manusia untuk memisahkan yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak diperbolehkan oleh Allah. Kalaupun ada yang mencoba-coba, Tuhan tidak menginginkan. Kalau memang ada bertahan melalui kasih itu, apapun yang terjadi tidak akan bisa runtuh atau goyah. Karena rumah tangga atau keluarga yang dibangun oleh Allah itu adalah kudus, yang tidak bisa digugat, apalagi dipisahkan oleh manusia.
Oleh karena itu semua mengharapkan, pertahankanlah kasih yang sudah saudara miliki, yang sudah ada ya, dari sejak awal. Ketika bertemu, ketika berjumpa, ketika saling bertatapan. Karena dari situlah awal munculnya ya, kasih itu dan tetap untuk dipertahankan di dalam kehidupan. Ya mungkin masih ingat ya 3 tahun yang lalu ya, pandangan pertama hingga pada hari ini pandangan pertama itu menjadi kenangan yang indah. Ya, karena apa? Karena ternyata bisa dipersatukan oleh Tuhan dan menjadi satu keluarga yang sangat-sangat indah, baik. Oleh karena itu Tuhanlah ya, yang menyertai saudara berdua nanti untuk menjalani rumah tangga yang telah dibangun oleh Tuhan Allah pada saat ini. Sehingga tetap memperoleh sukacita, memperoleh berkat yang semuanya kita harapkan dari Tuhan Allah. Semua berdua yang hadir pada saat ini untuk menyampaikan itu. Dan saya menyampaikan selamat berbahagia kepada kedua calon mempelai. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat bersekutu berkumpul di tempat ini untuk menghantar kedua anak kami yang akan Tuhan persatukan melalui berkat pernikahan itu. Dan itu telah mereka tunjukkan melalui wujud kasih yang telah mereka berdua sejak dari awal. Hingga pada saat ini masih tetap ada. Sehingga nantinya setelah mereka dipersatukan oleh Tuhan, kasih itu dapat bertahan di tengah-tengah rumah tangga yang Tuhan bangun pada hari ini. Sertai dan lindungi mereka Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan di tengah-tengah keluarga. Supaya mereka tetap berbahagia dan bersukacita. Begitu juga semua keluarga dari kedua belah pihak yang hadir pada saat ini menghantarkan anaknya di hadapan-Mu. Tuhan juga menyertai, melindungi, dan memberikan kesehatan pada semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyampaikan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kita, nomor 318 ayat 1 dan ayat 2.
Saudara Agatha Prengki Marliano Napitupulu dan Puspita Sari yang dikasihi Tuhan Allah. Saudara berdua bermaksud melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristiani. Sejak mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Ia berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina juga. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Jangan marah kepadanya, tetapi hiduplah jujur dan bijaksana dengan dia. Perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagai sesama pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling membangun. Jauhkanlah dirimu dari kemarahan, pertengkaran, dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu untuk segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiranmu serta pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki, Agatha Prengki Marliano Napitupulu, yang telah memilih saudari Puspita Sari menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Puspita Sari menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji
bahwa saudara tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan kamu kelak. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, dengan segenap hatiku saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya melakukan semuanya itu. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan Puspitasari yang telah memilih saudara Agatha Franky Marliano Napitupulu menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Agatha Franky Marliano Napitupulu menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, dengan segenap hatiku saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya melakukan semuanya itu. Sekarang ini di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara-saudari ingin menyatakan diri sebagai suami istri Kristiani, maka saya persilahkan saudara berdua menyatakan janji kasih setia saudara. Saya, Agatha Franky Marliano Napitupulu, aku akan mengasihi engkau dengan setia, tidak akan meninggalkan engkau dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus, selama Allah memberi hidup kepada kita bersama. Saya, Puspitasari, aku akan mengasihi engkau dengan setia, tidak akan meninggalkan engkau dalam suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus, selama Allah memberi hidup kepada kita bersama. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Saya adalah hamba Tuhan Allah yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada kita Majelis Jemaat dari HKBP Kebayoran Lama, kami mengundang untuk
kita ke depan menyerahkan Alkitab kepada kedua mempelai. Kepada keluarga yang baru, Agatha Marliano Napitupulu dan juga Puspitasari, kami dari Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Lama menyampaikan selamat, puji Tuhan bahwa di jemaat ini telah hadir sebuah keluarga yang baru di depan Tuhan. Untuk itu kami mengucapkan selamat. Kami juga mengucapkan selamat kepada kedua orang tua, rekan kami sepelayanan, Inang Nyonya Napitupulu Borobakpahan dan juga Amang Napitupulu, dan juga kepada keluarga pengantin perempuan Pak Adi Siswono dan Ibu. Kami menyambut baik kehadiran keluarga baru ini yang didasarkan kepada firman Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami menyampaikan Alkitab sebagai dasar dari keluarga kalian, sebagai dasar dari persekutuan kalian di dalam Tuhan. Inilah yang kami serahkan, yaitu Alkitab kepada kalian berdua, sehingga menjadi keluarga yang baru di dalam Tuhan. Salam. Salam Bapak, Mama, salam. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Kami undang Bapak Ibu supaya kita berdiri semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua mempelai ini telah menerima pemberkatan nikah dan diberkati Tuhan Allah. Marilah kita mendoakan mereka agar mereka tetap bahagia dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Semoga mereka menghayati hidup pernikahan dalam cinta kasih dan damai sejahtera, sehingga rahmat dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus bersinar dari rumah tangga mereka.
Karena itu kami memohon, Ya Tuhan, kasihanilah mereka. kiranya mereka berdua mendasarkan rumah tangga atas iman dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan Allah, sehingga melalui teladan hidup yang mereka miliki dapat mendekatkan orang lain kepada Tuhan Allah. Karena itu kami memohon, Ya Tuhan, kasihanilah mereka. semoga orang tua mereka merasa bersuka cita menyaksikan kebahagiaan mereka berdua, sehingga pengantin baru ini menjadi pujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Karena itu kami memohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. ya Tuhan Allah kami, peliharalah kedua saudara kami ini dalam cinta kasih-Mu. Teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup. Bimbinglah mereka dalam segala usaha untuk menciptakan keluarga bahagia, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengarkanlah mereka dan permohonan kami ini karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan kau bersinar Di mana pun kau berada,
diundang untuk berdiri, kita menyanyikan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah menyertai kamu semuanya. Amin. Kami persilakan duduk kembali.